Sayang, aku udah masak, kita makan bareng yuk. Mah, kamu belum mandi? Harusnya aku mau pergi kerja itu, kamu itu udah mandi, udah wangi. Pakai pakaian yang bersih, yang bagus, biar enak dipandang. Iya maaf mas, aku kan tadi sibuk di dapur siapin masakan buat kamu. Udahlah, itu aja yang kamu jadi alasan. Udah, kalau gitu aku mau makan di kantor aja. Sayang tunggu, aku kan udah masak buat kamu. Kita makan bareng yuk. Dah. Mas, sini dong. Udah jam makan siang, Mas. Kita makan di luar yuk. Ayo, tempat makan yang enak di luar, seberang kantin. Wah, masa? Iya, ya. Ayo. Sayang, lagi ngapain kamu? Iya, Mas. Ini lagi belum beres nih, Mas. Sibuk banget kamu. Iya. Kita makan yuk. Seperti biasa. Yuk. Ayo. Kamu cantik banget. Makasih, sayang. Halo Gus, segera kamu ke kantor saya. Siap bos. Saya segera ke kantor. Aku dulu. Gus, ada yang mau saya bicarakan sama kamu sangat penting. Waduh, ada apa ya Kang? Kamu lagi dekat sama Denia ya, sekretaris baru kita. Gimana ya Kang? Udah nggak apa-apa, kamu jujur aja. Aku tahu kok kejadian yang sebenarnya. Kok Akang tahu? Aku hebat ya Kang, bisa dekat sama dia. Selain dia cantik Kang, dia juga montok aduhai. Dan dia itu tahu cara memuaskan laki-laki Kang. Dan semua yang aku mau, pasti dia mau ikutin saya Kang. Pokoknya dia itu bagi aku wanita idaman banget. Aku bahagia sama dia Kang. Astagfirullahaladzim. Kamu sadar nggak sih? Kamu kok bisa sampai selingkuh dengan dia? Kamu udah punya istri. Istri yang baik, seperti Melati. Baiknya iya sih Kang. Tapi dia wanita yang membosankan Kang kalau di rumah. Mana di rumah itu dia selalu kucel, gak bisa ngerawat diri. Pokoknya aku gak suka Kang. Kamu nggak malu, Gus, membanggakan kebodohan kamu di depan aku? Kenapa Melati bisa sampai tidak bisa mengurus diri? Karena dia lebih mementingkan kamu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia memasak, dia mengurus anak kamu. Makanya dia jadi kucel, tidak bisa merawat diri dia. Kalau kamu ingin istri yang wangi, gak dekil menurut kamu, ya kamu modalin dong. Kasih dia pembantu. Jadi dia tidak mengurus rumah tangga. Dia tidak capek. Kasih dia waktu untuk dia quality time dengan diri dia sendiri. Kamu jangan ngomong doang. Kamu itu laki-laki macam apa sih? Kalau kamu pengen istri yang hebat, istri yang cantik, ya kamu modalin. Kang, Kang itu gak tahu aja. Istri aku itu kalau di rumah itu nyebelin. Dan udah gak nafsu lagi aku. Gak seperti Denia. Denia itu cantik, baik. Dan yang terpenting Kang, dia itu tidak mempermasalahkan. Walaupun aku sudah beristri,
Dia sangat baik sekali, Kang. Coba, kurang baik apa Denia kepada aku, Kang? Jarang-jarang kan ada wanita seperti itu, Kang. Dengar ya Gus, aku ini begini karena peduli sama kamu Gus. Bukan karena aku ini hanya seorang bos. Tapi kamu itu sahabat kecil aku. Aku tuh peduli sama kehidupan kamu. Kalau kamu sampai salah jalan, kamu sendiri yang rugi. Kasihan loh Melati. Kang, Denia itu benar-benar cinta sama saya, Kang. Dan dia juga nggak peduli dia mau dijadiin yang kedua juga. Dan lagian, Melati juga tidak tahu, Kang. Menurut penilaian kamu, siapa yang terbaik di antara Melati dan Denia? Ya jelas, aku pilih Denia, Kang. Dia mau melakukan apa aja demi aku. Walaupun dia tahu aku itu udah punya istri dan anak. Ya udah, sekarang gini aja. Kita uji mereka. Sebaik apa dan sepeduli apa mereka sama kamu. Boleh, Kang. Nanti Akang akan tahu kenapa saya lebih mencintai Denia daripada istri saya yang sehari-harinya tidak bisa urus diri itu. Ya udah, kamu ikutin omongan aku. Biar kamu tahu siapa wanita yang benar-benar tulus mencintai kamu dan wanita yang hanya ingin bersenang-senang sama kamu. Oke, Kang. Aku akan telepon Denia dulu. Dan aku yakin Denia adalah orang yang sangat cinta sama aku. Oke, tapi ingat, kamu harus berkata kalau kamu sedang darurat, sakit, dan kamu membutuhkan uang 100 juta. Yo, silakan telepon. Halo? Halo, sayang. Ya? Sayang. Aku minta tolong, sayang. Kamu mau nolongin aku kan? Barusan ada hasil dokter. Ada keputusan bahwa aku itu lagi sakit, sayang. Begitu ada benjolan. Dan aku butuh uang. Dan aku harus segera dioperasi, sayang. Uang itu sebesar 100 juta rupiah. Kamu bisa kan, sayang? Demi kesembuhan aku. Apa? Kamu sakit? Terus kenapa sama aku? Aku kan bukan siapa-siapa kamu. Ada yang lebih wajib nolongin kamu, bukan aku. Katamu, aku satu-satunya kan yang kamu sayang, yang kamu cinta. Atau kalau enggak aku pinjam dulu dari uang yang aku kasih buat kamu untuk shopping. Nanti aku akan ganti, sayang. Kamu bisa kan? Ini benar-benar penting, sayang. Kan ada istri kamu yang harus nolongin kamu. Atau bisa keluarga kamu juga kan? Jual apa kek? Bisa kan? Gus, bentar ya. Ini aku ada bos aku. Sekarang kamu coba telepon istri kamu. Baik, Kak. Halo, Iya sayang, ada apa? Ma. Aku mau ngomong sesuatu. Iya sayang, ada apa? Kok kamu kayak lagi khawatir gitu sayang? Kok kamu bisa tahu sih? Aku lagi cemas dan bingung. Tahu dong sayang, kita kan nikah udah lama. Aku pasti tahu tentang kamu. Jadi begini, sayang. Aku baru terima surat dari dokter. Aku itu sakit, sayang. Ada benjolan yang harus aku buang. Dan aku itu butuh 100 juta. Gimana ya, sayang? Astagfirullah sayang, cepet lakukan operasi yang, jangan dibiarin gitu aja. Kamu di mana? Aku sekarang ke situ ya. Gak usah, sayang. Aku hanya butuh uangnya saja 100 juta. Buat pengobatan aku. Tapi kan, kamu tahu sendiri. Keadaan kita lagi gak memungkinkan. Sayang, demi kesehatan kamu, aku akan usahain dulu sayang. Yang penting kamu sehat dulu.
Kalau gak dapet pinjaman, kita jual aja kendaraan kita. Emas atau bahkan rumah juga gak apa-apa, kita jual murah aja. Barang-barang itu kita bisa beli sayang. Aku juga masih ada sedikit tabungan. Kapan uang itu dibutuhkan? Kamu semangat ya sayang, aku yakin kamu pasti sembuh. Makasih ya sayang. Iya, sama-sama sayang. Ya udah. Nanti aku telepon lagi ya. Aku benar-benar cinta. Mencintai dirimu, oh kasih bahagia. Gimana Gus? Sudah cukup menyadarkan kamu? Ingat Gus, tidak ada wanita yang mencintai kamu dengan tulus selain istrimu, yang mau mengurus kamu dalam keadaan apapun. Istrimu adalah orang lain, tidak ada kaitan darah denganmu. Tapi dia rela melakukan apapun demi kamu. Ibumu sayang sama kamu, karena dia melahirkanmu dan kamu darah dagingnya. Adik kakak kamu sayang sama kamu, karena ada kaitan darah denganmu. Tapi istrimu, walaupun tidak ada hubungan darah denganmu, tapi dia rela menghabiskan waktunya untuk mengurus kamu dan juga anakmu. Ingat ya Gus, wanita yang mau menerima kamu di saat kamu beristri dan punya anak, dia adalah wanita yang hanya ingin bersenang-senang saja, tidak tulus mencintai kamu. Dia hanya mementingkan kesenangan dunia saja Gus, dan dia bukan cinta sejati seutuhnya untuk kamu. Jangan sampai kamu bang berlian dan kamu lebih memilih kerikil. Dan jangan sampai kamu membuang istana, tapi kamu memilih WC umum. Kamu paham kan Gus? Ya Kang. Makasih Kang sudah menyadarkan aku Kang. Sama-sama. Semoga kamu bisa jadi lebih baik lagi ya. Sekarang kamu pulang dan temui istri kamu. Kamu harus minta maaf sama dia. Baik Kang. Jangan dikejar orang yang gak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tidak mau diberi. Please deh, jangan mau cita kalian bertepuk sebelah tangan. Aku mah cinta teteh, suamiku juga cinta, tapi dia selengki. Ingat, hubungan yang benar itu saling menjaga kehormatan, saling menjaga harga diri, saling menjaga kebaikan, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Cinta yang benar tidak saling mengemis perhatian. Cinta yang benar tidak mengejar-ngejar sendirian. Cinta yang benar, ya, itu dua-duanya merasa bahagia. Teteh, kalau misalnya ujiannya di ekonomi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau ujiannya dia selengki, berarti dia memang gak mau sama kita. Jadilah manusia yang mahal. Saat kita disia-siakan sama pasangan, udah lepaskan aja. Hidup itu harus bahagia. Ngapain buang waktu sia-sia sama orang yang gak mau sama kita? Ya, laki-laki banyak, perempuan banyak, tinggal kita bisa milih. Tapi kita harus membranding diri kita dulu. Jadi manusia yang mahal. Jadi orang yang baik, orang yang taat, dan orang yang sukses. Sukses itu bisa kita kejar kok. Ya, sukses itu bisa kita cari. Yang penting kita mau berusaha dan tidak pantang menyerah. Mulai kali ini please jangan jadi orang rugi yang memaksakan kehendak sendiri. Buat orang yang tidak suka sama kita kejar-kejar, kita ngemis-ngemis perhatian. Kan jelas kalau dia mau sama kita. Jangan kan kita ngemis perhatian, kita gak ngasih kabar aja dia nyari-nyari. Itu yang beneran cinta. Bagaimana? Apa pendapat? Komen dong. Terima kasih.